Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang tradisi harakiri di Jepang. Sedangkan video kedua adalah tentang pengobatan zaman dulu. Video ketiga adalah tentang extreme fetish. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama ini kita diperlihatkan dengan sebuah seperti tradisi yang pernah ada di Jepang pada zaman dahulu gengs. Dan mungkin ini adalah tradisi yang masih diperlakukan di zaman sekarang oleh para samurai di Jepang. Dan aku akan memberikan beberapa artikel tentang tradisi tersebut. Mengenal tradisi harakiri, ritual bunuh diri demi kehormatan Jepang. Tradisi harakiri di Jepang terkenal hingga mancanegara, terutama setelah diperkenalkan lewat film-film. Harakiri berasal dari gabungan kanji, yakni hara berarti perut dan kiri adalah potongan. Harakiri berarti pemotongan perut dalam bahasa Jepang. Singkatnya adalah ritual bunuh diri untuk menebus kesalahan demi kehormatan atau harga diri. Tetapi orang Jepang hampir tidak pernah menggunakan kata harakiri dan lebih memilih kata seppuku. Seppuku adalah kematian terhormat atau bunuh diri ritualistik dengan mengeluarkan isi perut yang hanya bisa dilakukan oleh seorang samurai. Terdapat ritual dan tata cara khusus yang harus dilakukan. Tradisi seppuku alias harakiri ini sudah lahir dari abad ke-12. Pada awalnya, kebiasaan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk orang samurai dan orang-orang dari kelas atas untuk menebus kejahatannya, mendapatkan kehormatan yang hilang atau menghindarkan diri dari penangkapan malukan oleh musuh. Dirangkum dari beberapa sumber, alasan bagian perut menjadi pilihan untuk dipotong tidak lain tidak bukan dikarenakan banyak dari orang Asia kuno gengs yang percaya bahwa jiwa dan pikiran dari seorang beristirahat dalam perut dan bukan pada otaknya, dan karenanya perut harus dipotong agar jiwa tersebut bisa terbebas. Ritual dimulai dengan samurai yang dimandikan, berpakaian kimono putih, dan dilayani dengan menu favorit sebagai makanan terakhir untuk si pelaku harakiri, dan diberi waktu untuk menulis puisi kematiannya sendiri. Dia akan dipersilakan duduk di tempat yang ditunjuk dengan posisi seiza, alias kaki ditarik di bawah tubuh sehingga benar-benar duduk di atas tumit. Kaishakunin bertugas memenggal kepala dari pelaku seppuku bersiap di sebelahnya. Kaishakunin dapat ditunjuk oleh pemerintah, shogun, atau teman dekat pelaku. Sebuah gelas sake setumpuk wasi, kertas buatan tangan dari kulit kayu mulberry, dan alat tulis serta kozuka atau pedang pemotong perut akan diletakkan di meja kayu dan berada depan pelaku seppuku alias harakiri ini. Pedang yang biasa dipakai untuk mengeluarkan isi perut adalah tanto alias di sini adalah pisau gengs. Pedang ini dibalut dengan kain sehingga tidak akan melukai tangan pengguna atau menyebabkan dia kehilangan pegangan ketika memegang pedang tersebut. Namun jika pelaku belum cukup umur atau diputuskan untuk terlalu berbahaya jika diberi pedang, pedang akan diganti dengan sebuah kipas. Pelaku akan minum sake 2 kali, masing-masing 2 tegukan. 1 tegukan untuk keserakahan, 3 tegukan lainnya untuk keraguan. Total 4 tegukan atau shi 4 dalam bahasa Jepang, melambangkan kematian. Setelah itu dia akan menulis wasiat terakhir dengan anggun dan natural, seolah tak peduli bahwa dia akan mati berikutnya gengs. Dalam video ini gengs adalah video harakiri tentang seorang samurai Jepang yang bernama Hanama Keira yang bertujuan untuk film dokumenter gengs. Tidak diketahui apakah harakiri tersebut asli atau editan gengs, tapi yang jelas di dalam video tersebut melakukan harakiri sama yang seperti aku jelaskan di atas, dan juga terlihat sirup marjan yang cukup banyak dalam perut si Hanama Keira tersebut. Untuk kalian yang tidak tahan dengan yang namanya sirup marjan, aku sarankan tidak usah untuk melihat video tersebut gengs, cukup hanya mendengarkan spoiler dari aku barusan saja. Sedangkan video kedua adalah video yang memperlihatkan tradisi di mana ada sebuah, ini adalah pembedahan dokter yang dilakukan pada masa penjajahan alias pada masa kuno gengs, pada masa zaman dahulu, di mana ada sebuah operasi yang dilakukan dan sengaja direkam oleh seorang warga yang berupa video amatir. Dalam video tersebut adalah menunjukkan ada sebuah dokter yang ada pada zaman tersebut yang melakukan pembedahan operasi terhadap kelapa salah seorang yang ada di sana gengs, dan diduga kejahatan tersebut terjadi di benua Afrika alias di negara Afrika pada zaman dahulu gengs. Ada seorang dokter yang membedah kulit dari kelapa seseorang, dan pokoknya tidak ada yang namanya bius-biusan gengs, langsung dibedah begitu saja dan tidak tahu bagaimana rasanya, pasti sangat sakit dan sangat ngilu. Dan pada zaman tersebut dikatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan karena masih belum ada obat-obatan yang seperti zaman sekarang gitu gengs. Pokoknya sangat ngilu videonya. Video tersebut memang sepertinya adalah video kuno dan memang digunakan untuk menunjukkan pada kita bahwa itulah tradisi yang dilakukan para dokter ahli bedah pada zaman dahulu gengs. Sedangkan video ketiga adalah video yang aku temukan di beberapa situs web, adalah
yang memang sengaja dibuat dan sengaja direkam, dan ini menjadi publis di salah satu situs web gitu gengs. Dan ini adalah salah satu fetish yang memang agak rancu fetishnya, dimana ada seorang pria yang seperti 2 atau 3 orang pria yang berada di sebuah papan, dan di papan tersebut ia diletakkan sambil di seperti lakban gitu tubuhnya gengs. Dan konyolnya di sini bukan hanya dilakban, alat vitalnya tersebut dipaku oleh seorang wanita gengs di kayu yang ada dalam papan tersebut. Yang terlihat dalam video tersebut adalah semua badannya tertutupi kecuali alat vital tersebut dan dipaku oleh wanita itu gengs. Pokoknya sangat konyol dan sangat membagongkan video tersebut gengs. Dan anehnya apa, pria tersebut tidak merasakan sakit, bahkan ada beberapa paku, tidak hanya satu paku, sekitar belasan paku yang menganu si alat vital tersebut geng. Pokoknya ngilu sekali kalau melihatnya gengs. Pastinya rasanya sangat pedih sekali dan tidak bisa dibayangkan gengs. Tidak diketahui sebut di mana, tapi ini juga kejadiannya sudah pasti bukan di Indonesia. Video ini pasti sengaja dibuat dan digunakan untuk sebuah komersial gengs, dan video tersebut terjadi di luar negeri. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk aku tampilkan. Jika kalian penasaran, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tak lupa minta support kalian untuk terus mensubscribe channel ini karena channel ini sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.